Ya, halo guys, Hakim di sini dan hari ini gue mau record ini. Ya, uh, sebagai pendahulunya si Immortal, jadi gue penasaran sama ya ini dia ya seperti yang gue bilang tadi, dia pendahulunya si Immortal dan inilah dia ZGMFX19A Infinite Justice ya. Ya, pendahulunya sebelumnya si Justice juga. Ya, sebenarnya aku nunggu revive sih, cuman kayaknya nggak datang-datang udahlah. Mungkin kalau mau nge-review RP-nya bisa kasih tahu. Oke, jadi ya ini yang versi revive ya, Infinite Justice versi revive. Dia rilis tahun 2020. Ya, pas corona. Makanya gue jarang tahu. Gue juga baru tahu ini ada versi revive-nya ya. Oke, kita lihat dulu ke sebelahnya. Seperti biasa sebelahnya ini versi close up-nya ya. Dan karena si Infinite ini dia pakai armor terbaru, jadi tengahnya ini inner frame ini pakai silver ya. Jadi silver ya. Kalau di Strike Freedom dia kan emas. Nah, ini silver. Dan ya, dia ada beam shieldnya juga, tapi di bagian shieldnya unik ini sebenarnya. Terus sebelahnya kita bisa lihat plotnya aja ya, cuman plotnya sama adegan pas lagi motong Destiny. Ya, paling cuman itu aja buat boxnya. Wah, sebenarnya gak ada yang menarik lagi sih, cuman kelihatan kayak terlalu plain aja, gak kayak si Immortal yang wah. Ya, kita coba buka dulu ini, baru ntar kita buat. Oke, langsung aja kita buka. Oke, di dalam runnernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 14, dan stiker 1. Ya, itu yang di dalamnya. Ya, untuk runner ini mungkin ini yang paling banyak yang gue buat pas pas lagi nge-build series seed ya, 14 runner. Dan ya, ini banyak yang sebenarnya menarik. I don't want to say. Ini menarik sebenarnya. Tapi yang bikin gua sebenarnya beli ini karena bukan rumor sih, udah diumumin ya bakal ada Infinite Justice spek kedua yang 11-12 sebenarnya sama kit ini. Cuman bedanya kalau yang ada di kemarin itu di official fotonya itu ada berapa lah yang beda ya, terutama di bagian dadanya sekarang nggak ada sih warna hijaunya yang cukup nyentrik di Infinite Justice yang ini. Terus dan menurutku sebenarnya ini ya pasti bakal banyak part yang dipakai ulang ya. Misalkan buat di badan buat di body itu pasti kakinya sama tangan atau beberapa tangan, atau ya yang pasti bodinya enggak ya. Karena menurutku bakal baru lagi, tapi bakal ada yang di reuse lah istilahnya, sama backpacknya. Nah, backpacknya itu menarik ya sebenarnya. Jadi dia, kalau orang-orang bilang tuh ibarat jika Gundam dengan Star Wars bersatu. Ya, karena backpacknya dia mirip kayak Starfighter. Ya, dengan X-Wing ya, Starfighter X. Ya, itu mirip banget. Jadi orang-orang kayak, well, mungkin bisa aja kita naruh Infinite Justice biasa, terus kita tambahin X-Wing di belakangnya dan jadilah Infinite Justice Spectre. Who knows, mungkin kita harus coba. Cuman ya agak konyol juga sih. Tapi untuk yang yang ada di official fotonya sama yang ada di sekarang ini, mungkin bakal banyak yang di reuse ya, terutama yang bagian pala, enggak semuanya pasti. Tangan, kaki, menurut pandangan gue bakal dipakai lagi ya. Terus frame-nya mungkin ada yang hampir semuanya lah mungkin dipakai. Ya, itu menurut gue semuanya. Sekarang kita lihat aja hasil jadinya gimana. Let's go. Oh iya, lupa mention untuk manualnya masih pamflet ya. Ya. Ya, oke. Jadi kitnya udah jadi. Seperti biasa gue nggak pakai panel line atau stiker ya. Jadi barebone biasa aja. Ini straight build. Buat gue untuk kit yang udah 4 tahun lah ya, dari 2020 sampai 2024 sekarang, ini kitnya udah masih cukup solid lah ya, masih cukup oke untuk dimiliki. Dan ya, untuk dari segi ornamennya banyak dia karena close range
Dia jadi punya banyak beam blade-nya di beam saber 2, kaki 2, shield-nya 1, beam shield-nya 1, sama di backpack-nya ada 2. Jadi ini emang heavy close range lah istilahnya ya. Jadi buat close range ini emang sesuai sama ininya ya, sama karakter fighting style Arthur. Arthur ya, nggak tahu caranya. Arthur dia lebih ke close range ya daripada long range. Ikutin zaman dia pakai Aegis ya. Apa kalau dari segi model kitnya ini udah oke lah ya. Apa efeknya udah banyak, efeknya di sayapnya 2, sama efek semuanya tuh udah ada, jadi tinggal ya terserah mau posein bagaimana. Ini gue coba posein kayak di ini ya, kayak di filmnya yang baru ini, dan ya mungkin kurang backpacknya aja lah ya. Mungkin kalau pakai X-Wing ntar kita cobalah, nggak tahu kalau ada X-Wing ya mungkin bisa dicoba. Cuman kalau dari segi ini, kalau dari segi barebone straight build aja ini udah bagus ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu bagaimana kit ini ya. Oke, untuk per partnya kita mulai dari badannya ya. Ini karena pakai teknologi dulu, jadi ini nggak ada torso yang wah banget ya, kayak Immortal ataupun Rising ya. Dia cuman bisa begini sayangnya ya, cuman bisa segini. Where is it? Terus untuk di backpacknya ya, untuk konektornya dia unik ya, konektor unik sendiri. Ya ini bisa ditarik buat diturunin ya, dia bisa naik ke atas sini. Sama ya untuk ngeloknya tinggal masukin ke dalam buat backpacknya, soalnya backpacknya berat. Dan untuk packnya dia 2 ball joint sama satu ini ya, satu kayak tongkat. Untuk kepalanya ya udah cukup bagus lah ya untuk color suppressionnya, kecuali dia nggak ada part ininya part beningnya buat di kepalanya. Paling itu aja untuk badan. Oh ya, sama badan ini seperti yang aku bilang tadi, ini yang kuning ini part separated ya. Jadi dia punya part sendiri buat buat ngehasilin ini kuning hijau. Cuman ya untuk yang spek 2 mungkin nggak ada ya, mungkin diganti jadi apalah. Sekarang lanjut ke tangan. Untuk tangan ya kayak gini. Ini pakai dual build ya. Kalau di Rising dia nggak kayak gini ya, dia ada konektornya sendiri, ada packnya sendiri di beamnya. Nah kalau ini dia nyatu ya dari moldingnya lah, dan sebenarnya untuk sisanya lumayan bagus sih, apalagi warna silvernya ya sebenarnya nutup lah. Untuk bandnya dia cuman begini, dan tangannya bisa lah muter kemanapun. Untuk ini nggak ada apa-apanya. I think menurutku ini udah cukup bagus lah. Oke, untuk selanjutnya ke bagian kakinya ya. Ini yang unik ya dari kit ini tuh, dia ada gimmicknya di bagian selangkangan. Dia ada gimmick bisa naik kayak gini, terus bisa di lock, bisa dikunci, dan dia bisa dapat lebih luas ya ininya, bisa dapat tendangan lebih luas. Terus bisa balikinnya lagi, tinggal naikin ini terus turunin, kunci lagi. Ini buat konektor ke action base nya, bisa dicopot tentunya. Nah, cuman agak susah. Dan untuk kakinya seperti Immortal Justice ya, dia ada beam blade-nya ya di ininya, di bagian kaki. Faktanya dia ngambil dari combat datanya Aegis. Jadi Aegis itu dia ada ini ya, ada beam blade-nya juga yang dari kaki, tapi nggak nyatu kayak gini ya. Dia lebih kayak Immortal lah jenisnya, jadi muncak keluar gitu. Nah tapi kalau ini dia nyatu ya, dari lutut sampai kaki itu dia nyatu, jadi dia bisa motong lah, ibaratnya bisa motong dari pas tendang lah. Terus untuk artikulasi dia kayak gini, dia bisa gini ya, double jointed. Terus seperti yang tadi aku bilang, ada joint juga di bagian tengahnya. Terus dia bisa gini juga. Dan menurutku ini udah thumbs up ya. Dan yang paling rempong di sini tuh di beam ininya ya, beam saber racknya ya, tongkatnya ya. Dia harus ngelepas dulu ini, alamak susahnya. Lepas ini, terus baru bisa ambil tongkat ya individu. Ya gini.
Untuk balikinnya harus sama persis jadi gini, terus balikin ke sini. Untuk yang terakhir oh enggak, masih ada yang lain. Ini beam rifle-nya, dan beam rifle-nya seharusnya ada warna pink, pink atau apa warnanya, ini merah muda di rifle-nya, tapi karena stiker jadi tak biarin aja plain putih. Terakhir ini dia Phantom 01 ya. Ini backpacknya si Infinite Justice. Untuk mode biasanya dia begini, dan untuk mode pas lagi terbang dia begini, dan ada tambahannya, ada moncongnya, dan ya ini yang hancurin kapal Minerva. Ya, untuk miscolornya pasti di sini nggak ada warna hitamnya, dan di belakang sini nggak ada, cuman itu doang miscolornya menurut gue ya. Jadi minimal ya inilah apa, pakai panelnya juga udah ketutup sih sebenarnya, jadi nggak terlalu dipermasalahkan lah. Untuk balikinnya, nah ini agak tricky ya, karena ini si joint jadi gampang memuai gitulah. Dan ini konektornya ke Infinite ya. Untuk masangnya dia nih, terus tinggal dipasang kayak gini. Dan udah jadi. Nah, untuk shieldnya ini ya apa, oke, gua belum lepas ini. Untuk shieldnya alright, aduh. Nah, ini untuk shieldnya, dia untuk barebone-nya dia kayak gini. Dia kayak plank of shield, cuman shield biasa, cuman ya ada beberapa gimmick ya. Pertama, dia bisa ngeluarin beam boomerang, jadi dia kayak gini. Terus tinggal colokin beamnya di sini, dan jadilah beam boomerang yang bisa dipasang di shieldnya juga kayak gini. Nah ya, dia jadi bisa di deploy juga pas lagi dipasang. Terus ada lagi gimmicknya, dia ada ini, ada anchornya juga. Jadi dia pakai wire, gini, ditaruhnya di bawah ini, bisa kelihatan itu ada lubang, taruh ke sini, terus ini kita keluarin. Nah, dari sini tinggal pasangin aja ini, dan bisa di deploy kayak gini. Dan ini mode deploynya ya sama kayaknya wirenya, mungkin kalau mau ganti ya, soalnya ini agak lesu. Cuman bisa di deploy juga. Sama yang terakhir, untuk mengikuti perkembangan zaman ya, shield ini dilengkapin sama beam shield ya. Udah shield pakai shield lagi, beam shield efeknya ya. Terus nah, untuk masangnya dia tinggal taruh aja di tengah-tengahnya, dia kayak gini. Bentar. Nah, dia sampai klik, sampai rata ya sama yang atas ini, dan pasang ke shieldnya. Jadi shield tambah shield. Extra shield. Jadi ini beam shieldnya di atas shieldnya. Untuk masangnya tinggal ada packnya sendiri dan dipasang ke sini. Dan itu dia shieldnya. Oh ya, mungkin kalau yang nggak tahu, di Infinite Justice ini nggak ada beam shield generator di badannya ya, sama sekali. Jadi makanya mungkin ada di shieldnya. Dan ya, menurutku bisa lebih ringan lah daripada kit-kitnya, daripada MS lain. Ya, jadi gimana menurut lu pada kit yang udah 4 tahun tapi masih layak menurut gue untuk dikoleksi ya. Nanti kita coba lihat juga ya spek 2 bagaimana. Ya, sekian dari gue. Wassalam. Oke, untuk selanjutnya gue akan nge-build ini. Ya, ini yang waktu itu beli di Jepang ya, dan gue baru bisa nge-build ya untuk video selanjutnya. Jadi untuk video selanjutnya ini Gundam Aerial Rebuild.